Davina kembali melajukan mobilnya. Kali ini dia tidak lagi ngebut. Menurutnya percuma saja, kalau pria itu masih terus mengejarnya. Davina menepikan mobilnya dan kembali berhenti. Lukas juga berhenti di dekat mobil Davina. Davina turun dari mobil dan mengetuk kaca mobil Lukas. Lukas pun membukanya. "Sebenarnya apa maumu?" tanya Davina. Lukas tersenyum, "Aku cuma ingin kamu." "Apa kamu seorang pengangguran?" "Aku tidak suka sama pengangguran," kata Davina. "Dan orang tuaku tidak akan terima kalau calon menantunya malas," ucap Davina lagi. Kemudian ia melenggang pergi dan masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas. Lukas tidak mengejar kali ini. Lukas merenung kata-kata Davina barusan. Kemudian ponselnya pun berdering. Lukas melihat nama pemanggil ternyata dari asistennya. "Halo," Lukas menjawab panggilan tersebut. "Tuan, setengah jam lagi akan ada meeting penting," lapor asisten. Jawab Lukas. Kemudian mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Lukas pun menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar bisa sampai ke perusahaan. Sementara Davina juga sudah sampai di rumahnya, Davina menghela nafas saat keluar dari mobil. Akhir-akhir ini dia merasa cukup terganggu karena sering dikejar-kejar pria beristri. Sementara dirinya ingin ketenangan. Davina masuk ke dalam rumah dan melihat papa dan mamanya sedang duduk di ruang tamu. "Pa, Ma," sapa Davina. "Kenapa sayang? Sepertinya kamu lagi bete," tanya Nadine. "Tadi aku ditilang polisi," jawab Davina. "Kok bisa?" tanya Rai. "Gara-gara ngebut menghindari pria gila itu, sampai gak sadar lampu merah," jawab Davina cemberut. "Lalu," tanya Nadine, "polisi itu minta SIM dan STNK, juga identitasku, tapi setelah aku perlihatkan malah polisinya pergi," jawab Davina. "Ya sudah, istirahat sana, sepertinya kamu capek," kata Nadine. "Iya Ma, Pak, aku capek banget," balas Davina. Kemudian Davina pamit pada kedua orang tuanya untuk istirahat di kamarnya. Saat tiba di dalam kamar, Davina merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia benar-benar capek saat ini. Perlahan Davina memejamkan matanya dan tertidur. Nadine perlahan membuka pintu kamar Davina. Dilihatnya putrinya sedang tidur, Nadine pun mengurungkan niatnya untuk masuk. "Kenapa?" tanya Rai. "Davina sedang tidur, mungkin karena terlalu lelah," jawab Nadine. "Sepertinya anak itu benar-benar serius sama anak kita," ucap Rai. "Sudahlah, itu urusan mereka. Kita sebagai orang tua hanya perlu mendukung dan jangan terlalu mencampuri. Kalau memang dia baik untuk anak kita, aku tidak masalah mau duda sekalipun," kata Nadine. Rai pun mengangguk membenarkan perkataan istrinya. Kemudian Rai memeluk istrinya dengan mesra. "Nanti anak-anak pulang, gak enak sama mereka," ucap Nadine. "Mereka juga sudah dewasa, pasti akan mengerti," jawab Rai santai. "Gak terasa ya, ternyata kita sudah tua." "Nadine, belum terlalu tua," ucap Rai tidak mau dianggap tua. Di tempat Aleta, saat ini Aleta sedang duduk bersama sang suami di taman belakang mansion. Pelayan datang membawa cemilan dan minuman. Tanpa mereka pinta pun pelayan sudah tahu kalau nona mereka doyan makan. "Ini nona, Bibik buatkan kue untuk nona," ucap pelayan. "Terima kasih Bik, Bibik tahu aja kalau aku suka," ucap Aleta. "Sama-sama nona, Bibik lihat nona doyan makan, jadi Bibik buatkan kue untuk cemilan," jawab pelayan. "Oh ya Bik, buah sirsak ada gak?" tanya Aleta. "Oh ada non, kemarin Bibik beli," jawab pelayan. "Tolong bawa ke sini ya Bik," pinta Aleta. "Baik non," ujar pelayan. Ars tidak bisa berkata apa-apa lagi saat melihat Aleta makan, hingga tubuhnya tambah berisi. Dan berat badannya juga naik drastis. "Hubi, aku semakin gendut," ucap Aleta. "Gak apa-apa sayang, aku lebih senang kamu begini. Daripada dulu gak mau makan membuat aku susah dan takut," jawab Ars. Pelayan datang kembali membawa buah sirsak yang sudah dipotong. Hanya tinggal makan saja. Setelah itu pelayan pun pergi meninggalkan mereka berdua. "Kita ke kamar yuk," ajak Ars. Ars mengajak ke kamar untuk beristirahat. Karena mereka sudah sejak tadi berada di taman. Sementara Diva dan Dharmendra lagi keluar, mereka pergi berkunjung ke makam orang tua Diva, setelah itu baru ke makam Vera dan Jordan. Dan kemudian baru ke makam Mona. Mereka mengunjungi 3 tempat dalam satu hari. Agar besok-besok tidak lagi repot-repot. Ars menuntun Aleta untuk ke kamar mereka kini berada di bawah. Sengaja mereka pindah agar Aleta tidak capek naik turun tangga atau lift.
Hubi gak ada yang ingin dikerjakan? Tanya Aleta. Nanti kalau ada berkas yang diantar Faisal baru aku bekerja, jawab Ars. Sekarang istirahat ya, Tita Ars. Aleta mengangguk. Aleta berbaring, Ars juga ikut berbaring di samping istrinya sambil memeluk istrinya. Ars mengelus perut Aleta dengan lembut membuat Aleta merasa tenang. Hingga ia tertidur di pelukan suaminya. Ars mengecup kening dan bibir Aleta dengan lembut. Kemudian Ars juga ikut tertidur. Baru saja Ars memejamkan mata, mungkin sekitar 10 menit. Pintu kamar mereka diketuk, Ars terpaksa bangun dan membuka pintu. Ada apa Bik? Tanya Ars. Itu ada tamu, jawab Bibik. Ars pun segera menemui tamu yang disebut oleh pelayan. Ars sudah tahu, karena dia sejak tadi menunggu Faisal untuk mengantarkan berkas yang ingin ditandatangani. Kenapa lama? Tanya Ars saat sudah tiba di ruang tamu. Maaf Ars, tadi aku sibuk banget. Sampai lupa sama berkas ini, jawab Faisal. Jujur Faisal sangat kerepotan dengan pekerjaannya. Baiklah. Tolong carikan satu lagi asisten untuk membantumu. Ingat jangan asisten perempuan, ucap Ars menegaskan. Baik, besok aku akan buka lowongan pekerjaan untuk posisi itu, jawab Faisal kegirangan. Ini penting, tidak? Tanya Ars untuk memastikan berkas tersebut. Sangat penting Ars, karena besok pagi sudah diberikan kepada klien, jawab Faisal. Ars pun segera mengecek ulang berkas tersebut. Barulah ia membubuhkan tanda tangan. Hanya 5 lembar saja, tapi jangan salah, 5 lembar itu sudah mencapai miliaran. Sekarang kamu boleh pulang. Ingat jangan asisten perempuan, Ars menegaskan. Faisal hanya mengangguk dan segera pergi dari mansion keluarga Henderson. Ars kembali masuk ke dalam kamarnya dan mendapati Aleta masih terlelap. Ars masuk ke dalam kamar mandi, ia ingin membersihkan diri setelah itu baru kembali tidur di samping istrinya. Tidak butuh waktu lama, Ars pun sudah selesai mandi dan berganti pakaian lengkap. Ars kembali berbaring di dekat Aleta dan kembali memeluknya. Aleta tidak terusik sama sekali, ia malah merapatkan tubuhnya ke Ars. Meskipun terhalang oleh perut buncitnya. Hari sudah sore ketika ini, tapi Ars dan Aleta masih tertidur pulas saling berpelukan. Ya tadi Ars juga tertidur. Perlahan Ars membuka matanya, dan melihat istrinya masih tertidur. Ars pun tersenyum. Ars mengecup kening Aleta. Aleta masih tetap tertidur. Sepertinya merasa sangat nyaman tidur dalam pelukan suaminya. Sebulan berlalu sejak aksi kejar-kejaran Davina dan Lukas. Kini tidak ada lagi yang mengejar atau mengganggu Davina. Bahkan selama sebulan itu juga Lukas tidak pernah muncul di hadapan Davina. Davina pun merasa heran sekaligus merasa kehilangan. Padahal itu yang ia inginkan, tapi mengapa seperti ada yang kurang. Saat ini Davina berada di perusahaan miliknya. Davina duduk di kursi kebesarannya sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Davina seperti tidak punya semangat untuk bekerja saat ini. Entahlah, mengapa perasaannya seperti kosong. Tidak ada panggilan telepon yang mengganggu, tidak ada sosok yang mengejarnya. Davina sendiri juga tidak tahu apa sebenarnya maunya. Davina bangkit dari duduknya dan berpamitan kepada asistennya karena ia akan pulang. Davina masuk ke dalam lift dan menekan angka untuk ke lantai bawah. Dalam lift pun Davina sempat melamun. Tapi segera disadarkan oleh pintu lift yang terbuka. Davina berjalan gontai menuju mobil miliknya. Mobil yang didesain khusus oleh Raka untuk keluarga mereka. Apa yang salah denganku? Gumam Davina saat berada di dalam mobil. Davina menghidupkan mesin mobilnya dan segera pergi dari perusahaan miliknya. Dalam perjalanan pulang Davina tidak fokus saat berkendara. Sehingga ia berhenti sejenak di pinggir jalan. Davina mencoba memfokuskan pikirannya, barulah ia kembali menjalankan mobilnya. Sementara Lukas sedang sibuk mengurus perceraiannya yang diputuskan hari ini. Sidang perceraian pun diputuskan oleh hakim, dan kini Lukas sudah resmi bercerai. Bertepatan dengan itu, Resti pun dilarikan ke rumah sakit karena hendak melahirkan. Lukas tidak mengunjunginya sama sekali, tapi Erlen lah yang menemani Resti di rumah sakit. Luna dan suaminya juga datang untuk melihat cucu mereka. Bayinya lahir prematur dan terpaksa diletakkan di dalam inkubator. Karena belum mencapai 9 bulan. Luna menangis haru saat melihat bayi laki-laki mungil sedang tertidur di dalam inkubator. Luna pun memeluk suaminya. Sementara Erlen menemani Resti di ruang perawatan. Asteris 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 asteris.
5 bulan kemudian, Aleta hari ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kontraksi. Sesekali ia meringis sambil memegang tangan Ars. Sedangkan Faye sudah melahirkan sepasang bayi kembar 3 minggu yang lalu. Bayi laki-laki diberi nama Noval Sander Henderson, dan yang perempuan diberi nama Naura Nila Henderson. Saat ini Aleta sedang berada di ruang persalinan, dan ditangani oleh Adira. Ars dengan sabar menunggu kelahiran kedua bayinya itu. Setelah kurang lebih 4 jam berjuang, akhirnya kedua bayi tersebut pun lahir ke dunia. Diva dan Darmendra, serta Cahaya dan Ram yang menunggu di luar ruangan tersebut pun merasa lega saat mendengar suara tangis bayi. Kedua pasangan itu saling berpelukan menandakan kebahagiaan mereka masing-masing. Sewaktu Faye melahirkan, semua keluarga juga menyambut dengan sukacita. Apalagi Cahaya yang mendapat cucu 4 untuk saat ini. Diva dan Darmendra mendapatkan cicit. Ars keluar dari ruangan tersebut dan langsung memeluk Cahaya dan Diva. Ars merasa terharu melihat perjuangan sang istri saat melahirkan kedua buah hatinya. "Terima kasih Bunda, terima kasih," ucap Ars. Ia tidak dapat meneruskan ucapannya karena terharu. Sekarang ia mengerti perjuangan seorang ibu ternyata lebih berat dari apapun. Ars menghapus air matanya, dan mencium tangan kedua wanita yang berdiri di depannya saat ini. Kemudian Ars beralih mencium tangan Ram dan Darmendra. Tidak berapa lama datang Wardina beserta yang lain, termasuk Geral. Geral yang lebih gembira di sini juga mendapatkan cucu. Dan Geral sudah menganggap anak Ars adalah cucunya juga. Ars menghampiri Wardina dan Geral lalu mencium tangannya. Ars terdiam saat melihat seorang pria parubaya yang sangat dikenalnya. Ars hendak berbalik tapi ditahan oleh Ram. Ars pun menatap Ram, kemudian Darmendra juga menghampirinya. "Biar bagaimanapun dia adalah ayahmu, memaafkan lebih mulia dari orang yang meminta maaf. Sekarang ayahmu sudah sadar dan insyaf dari perbuatannya yang dulu. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Tapi bila seseorang itu sadar akan perbuatan dan meminta maaf, tidak ada salahnya untuk memaafkan. Air yang keruh bila disaring akan berubah jernih," ucap Ram. Ram sengaja menyuruh orang untuk membawa Vikram ke rumah sakit. Karena Ram tahu hubungan keduanya tidak baik-baik saja. Vikram berbalik hendak pergi tapi pundaknya disentuh oleh Aldebaran. Tapi Vikram masih terus melangkah, dia sadar kalau dia tidak diterima di sini. "Ayah," satu kata yang sudah lama tidak didengar oleh Vikram, dan juga tidak pernah diucapkan lagi oleh Ars. Ars berlari kecil langsung menubruk ayahnya dan memukulnya beberapa kali di dada Vikram. Vikram membiarkan saja Ars melampiaskan emosinya. Ars kemudian memeluk tubuh ayahnya dan menangis sejadi-jadinya. Ars benar-benar meluapkan emosinya yang selama ini ia tahan. "Maafkan ayah, nak, hukumlah ayah," ucap Vikram. "Ayah dibutakan oleh harta, ayah sudah menelantarkan kalian. Ayah tidak layak untuk bersama kalian. Hanya satu ayah pinta, maafkan ayah biar ayah bisa tenang," ucap Vikram lagi. Ars semakin mengeratkan pelukannya, Vikram pun membalasnya. Semua yang ada di situ pun ikut menangis haru. Hari yang seharusnya bahagia, tapi dibarengi tangisan haru. "Ayah akan pergi," pamit Vikram. Ars menggeleng. Ayah tidak ingin melihat cucu ayah. Tidak ingin menggendong cucu ayah. Tanya Ars. "Apa boleh, nak?" tanya Vikram. Ars mengangguk. Ram dan Darmendra menghampiri Ars dan Vikram. Keduanya pun tersenyum dan berjabat tangan. "Selamat datang ke keluarga besar kami," ucap Darmendra. Vikram merasa terharu, bisa dimaafkan saja, dia sudah sangat senang. "Kejadian yang lalu bisa kita jadikan pelajaran, agar kedepannya kita bisa berhati-hati agar tidak terjatuh pada lubang yang sama," ucap Ram. terima kasih," ucap Vikram. Aleta pun didorong dengan menggunakan berangkar oleh suster untuk dibawa ke ruangan perawatan. Tentu saja ruangan itu khusus untuk keluarga mereka. Karena rumah sakit ini milik Cahaya. Kini mereka sudah berkumpul di ruang perawatan tersebut. Vikram menangis saat menggendong bayi mungil perempuan yang lebih mirip Ars waktu kecil, kedua bayi tersebut kembar tidak identik. Sedangkan bayi laki-laki lebih mirip ke Aleta. "Boleh aku memberikannya nama?" Vikram memberanikan diri bertanya. "Boleh, silahkan," bukan Ars yang menjawab tapi Ram. "Yang laki-laki aku beri nama, Abrisam Arsa. Dan yang perempuan Arsafina Arsi," kata Vikram sambil mencium kedua bayi tersebut. Aleta tersenyum lalu menarik tangan suaminya untuk mendekat. "Terima kasih," ucap Aleta. "Untuk apa?" tanya Ars. "Karena sudah berdamai dengan masa lalu, kedepannya jangan lagi dendam.
Karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Dan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, jawab Aleta. Terima kasih juga karena sudah hadir dalam hidupku, menjadi penyelamat dan penyemangat dalam hidupku, ucap Ars. Aleta mengangguk, aku akan selalu ada untukmu. Ars tersenyum lalu mengecup kening dan bibir istrinya berkali-kali. Rasa haru dan bahagia juga emosi sudah ia luapkan hari ini.